Selamat siang Ibu. Ibu, perkenalkan saya Bidan Munda yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Ibu? Rencananya saya mau ganti KB nih. Ganti KB ya? Jadi apa Ibu? Tadinya kan suntik ya. Iya. Jadi pengen pil aja. Oh, jadi pengen pil ya Bu ya? Jadi sekarang pengen ganti ke KB pil. Iya. Nah, sebelum ganti ke kontrasepsi lain, di sini saya akan melakukan anamnesa terlebih dahulu ya Bu ya. Anamnesanya meliputi biodata ibu dan suami, nama, umur, suku, agama, pendidikan, pekerjaan, lalu alamatnya. Selanjutnya saya juga akan menanyakan riwayat perkawinan ibu, riwayat menstruasi, riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu ya Bu. Selanjutnya juga saya akan menanyakan riwayat penyakit diri ibu dan keluarga ya. Selanjutnya saya akan menanyakan riwayat kontrasepsi sebelumnya ya. Lalu saya juga akan menanyakan pola kehidupan sehari-hari ibu, dari pola nutrisi, aktivitas, istirahat tidur malam, tidur siangnya, lalu pola eliminasi, BAK, BAB. Selanjutnya personal hygiene, kebersihan diri. Yang terakhir saya akan melakukan anamnesa pertanyaan tentang dukungan suami ibu terhadap KB yang digunakan. Nah, setelah dilakukan anamnesa, nanti saya akan melakukan pemeriksaan terhadap ibu ya, dari pemeriksaan umum, keadaan umumnya, tanda-tanda vital ya, tanda-tanda vital dari tekanan darah, nadi, suhu, respirasi ya, atau pernapasan. Setelah itu pemeriksaan berat badan, antropometri ya. Selanjutnya yang terakhir itu pemeriksaan fisik Bu, dari kepala, wajah, mata, hidung, mulut, leher, bagian ketiak, payudara, genitalia, ekstremitas atas dan bawah, punggung, lalu juga bagian anusnya. Jadi untuk mengecek apakah ada kelainan atau tidak. Ya. Setelah dari hasil anamnesa normal dan pemeriksaan tanda-tanda vital sampai fisiknya normal, baru di akhir nanti saya akan melakukan sesi konseling ya Bu ya, tentang pil KB ini ya. Sebelumnya Ibu sudah tahu belum tentang pil KB? Cuma tahu dikit sih Bu. Taunya bisa mencegah kehamilan gitu. Iya. Ya. Jadi betul ya Bu ya, tujuan pil KB ini untuk mencegah kehamilan ya. Ada 28 tablet ya. Nah, efek samping dan kelebihannya. Efek sampingnya yang pertama kan itu hormon ya Bu ya, bisa menyebabkan kayak jerawat, munculnya jerawat, kegemukan, lalu juga haid tidak teratur, mual ataupun pusing. Tapi nggak semua gejala ini Ibu bisa dialami ya, tergantung setiap individu orang kan beda-beda cara adaptasi hormonnya. Nah, kelebihan dari KB pil ini dia mudah terjangkau, lalu mudah didapati juga ya, praktis juga dibawa kemana-mana. Cuman emang selain itu juga dia cara minumnya kan ini ada 28 tablet ya. Tablet putih itu ada 7 tablet diminum ketika haid ya. Lalu tablet kuning ada 21 tablet. Nah, itu diminum ketika tidak sedang haid ya Bu ya. Nah, dari pil ini harus diminum secara teratur Bu ya. Nah, diminum secara teratur, misalkan sekarang kan siang ya Bu ya, misalkan Ibu mau minum jam 4 sore ya. Nah, itu harus diminum secara teratur, besoknya jam 4 sore lagi ya. Tidak boleh lebih jamnya ataupun kurang. Nggak boleh lupa ya Bu? Iya, nggak boleh lupa juga. Sehari lupa nggak boleh ya? Iya, nggak boleh, jadi harus teratur ya, lebih baik teratur kayak gitu.
Kalau misalkan ibu hari ini lupa, baiknya malam gak usah berhubungan. Ya, jadi pantangannya kayak gitu. Ya. Iya. Biasanya kalau misalkan hari ini lupa, besoknya minumnya langsung 2 tablet gitu. Ya Bu ya. Tapi malamnya jangan berhubungan terlebih dahulu. Lalu ini juga tidak bisa, misalkan jam 4 ibu minum hari ini, malamnya langsung berhubungan tuh nggak bisa. Lebih efektifnya ditunggu besokannya. Ya Bu ya. Apakah sampai sini ada yang dimengerti? Ngerti ya Bu ya. Nah, cara penyimpanannya juga ini nggak perlu di kulkas ya Bu ya, cukup di suhu biasa aja. Ya. Jadi Ibu mengerti tentang penjelasan yang saya berikan ya Bu ya. Nah, sebelum melakukan anamnesa dan pemeriksaan, di sini ada surat persetujuan tindakan, ya, meliputi nama Ibu, lalu umur, alamatnya, dan tanda tangan. Jadi setuju bahwa Ibu akan dilakukan tindakan kontrasepsi keluarga berencana pil KB. Iya. Enggak, punten ya Bu ya diisi. Diisi ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan sesi anamnesa terlebih dahulu ya Bu ya. Nama Ibu? Ibu Vina. Pakai F atau V? Pakai V. V ya. Usia Ibu? 27. Sukunya? Jawa. Jawa ya. Agamanya Ibu? Islam. Pendidikannya? SMA. SMA. Pekerjaannya saat ini? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga aja ya. Alamatnya Ibu masih daerah Cilendek? Iya, masih. Masih ya. Dekat situ Pak. RT RW-nya? RT 11. Oke. Untuk nama suaminya siapa Bu? Siapa? Dodi. Dodi. Usianya Ibu? 30 tahun. 30 tahun. Suaminya Ibu maaf? Sama, Jawa juga. Jawa ya. Oke. Agamanya? Sama Islam. Islam. Pendidikannya? D3. Apa itu Bu? Manajemen atau manajemen? Pekerjaannya saat ini? Karyawan swasta ya. Alamatnya di Cilendek Barat ya Bu ya, sama. Untuk keluhannya saat ini tidak ada Bu, apa keluhan lain? Nggak ada ya. Berarti Ibu dalam keadaan sehat ya? Sehat. Tidak pusing, tidak mual. Tadi tujuan datangnya berarti peralihan ya. Dari KB suntik yang 1 bulan, 3 bulan, 1 bulan ya. 1 bulan ke KB pil ya Bu ya. Untuk Ibu maaf ya, riwayat menstruasinya 16 tahun, pertama kali dapat haid ya. Untuk siklusnya apakah normal? Normal ya Bu ya? 28 hari. Lamanya sekali dapat haid berapa hari? Seminggu sih. Seminggu, berarti sekitar 7 harian ya. Untuk banyaknya ganti pembalut Bu? Biasanya 4 kali sih. 4 kali ya ganti pembalut setiap hari. Untuk hari ini Bu apakah sedang haid? Iya, lagi haid. Lagi haid ya Bu ya. Hari keberapa Bu maaf? Yang pertama. Hari pertama ya. Dapatnya tadi pagi atau malam? Pagi. Baru pagi. Baru pagi ya. Oke. Ibu maaf, untuk ketika haid apakah nyerinya berlebihan sampai pingsan? Tidak ada ya. Tidak ada nyeri berlebihan. Lalu ini untuk riwayat perkawinan Ibu, menikahnya maaf ya. 2 tahun. Udah 2 tahun. Berarti anaknya sudah tidak menyusui ya Bu.
Pernikahan yang pertama ya Bu ya? Iya, yang pertama. Pertama dan terakhir. Menikahnya di usia berapa Bu? 24. 24 tahun. Oke. Untuk riwayat obstetri Bu, anak udah ada berapa? Baru 1 Bu. Anak 1 ya. Lahirnya normal ya? Iya, normal. Normal. Di bidan? Di bidan. Beratnya 3 kilo. 3 kilo, panjangnya 50. 50. Jenis kelaminnya Perempuan. perempuan. Anaknya berarti sekarang umur berapa Bu? 2 tahun. 2 tahun ya. Lalu untuk riwayat, maaf ya Bu ya, penyakit Ibu, apakah Ibu pernah sedang atau menderita penyakit, maaf ya Bu ya, asma? Tidak ada. Jantung? Nggak ada juga. Penyakit gula, diabetes mellitus? Tidak ada. Darah tinggi? Nggak ada. Anemia Bu? Nggak ada. Tidak ada. Untuk kanker payudara? Tidak ada. Tumor? Nggak ada juga sih, bidan. Nggak ada ya. Iya. Ibu maaf, apakah ada kelenjar getah bening? Iya. Kayak gitu tidak ada. Untuk maaf, HIV AIDS? Juga nggak ada. Tidak ada ya. Untuk riwayat penyakit keluarga? Nggak ada sih, nggak ada keturunan apa-apa. Nggak ada keturunan penyakit apa-apa ya Bu ya. Jadi keluarga alhamdulillah sehat aja ya. Untuk pola kehidupan sehari-harinya, makan berapa kali sehari? 3 kali Bu. 3 kali sehari. Iya. Apakah porsinya seimbang? Ada nasi, lauk, pauk, sayur, kayak gitu ada ya? Untuk air minumnya, apakah 2,5 liter lebih? Iya. Lebih ya? Ibu apakah beraktivitas berat? Oh, enggak sih. Tidak ya? Hanya melakukan pekerjaan rumah biasa ya? Untuk istirahatnya, tidur siang berapa jam? Biasanya 1 jam. 1 jam. Kalau tidur malamnya? Cukup sih Bu. Cukup ya? 7? Bisa sampai 7 jam ya. Untuk buang air kecilnya berapa kali sehari Bu? Buang air kecilnya lebih dari 5 kali bidan. Lebih dari 5 kali ya. Perkiraannya ada 6 sampai 7 kali. Itu warnanya normal ya? Normal. Tidak kuning. Berarti warnanya jernih ya. Untuk BAB-nya normal? 2 kali ya, normal. 1 sampai 2 kali dalam sehari. Itu juga normal ya? Normal. Untuk maaf ya, apakah ada keputihan Ibu? Nggak ada. Tidak ada. Selanjutnya untuk personal hygiene, Ibu mandi berapa kali sehari? Mandi 2 kali. Mandi 2 kali. Dan ganti pembalut tadi kalau lagi head 4 kali ya? Ya. Mandi 2 kali, keramasnya 2 kali sehari atau lebih? Bisa. 2 kali sehari. Untuk ganti pakaian ketika mandi saja, apa kalau sedang kotor itu diganti Bu? Kadang kalau lembab juga diganti sih. Ketika lembab juga diganti ya. Selanjutnya, Ibu apakah suami Ibu mendukung Ibu menggunakan KB? Sangat mendukung sih Bu bidan. Sangat mendukung ya Bu ya. Baik. Ibu, ini kan anamnesa sudah saya lakukan semuanya ya. Sekarang saya mau cuci tangan lalu memakai APD dulu. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan berat badan, tanda-tanda vital ya. Lalu pemeriksaan fisik juga. Ya. Ntar ya Bu. Ya.
Baik Ibu, diukur dulu berat badannya ya. Berat badannya normal ya Bu ya, 47 kilo. Tinggi badannya terakhir 155 ya, baru kemarin ya Bu ya? 5, oke. Selanjutnya sekarang pemeriksaan fisiknya sebelah sini ya Bu ya. Ibu Vina, sekarang dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dulu ya. Dimulai dari tekanan darah ya Bu. Maaf ya Bu ya. Terakhir tekanan darah, tekan normal Bu. Normal. Oke Bu ya. Tekanan darahnya normal ya Bu ya, 110/70. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan nadi dan pernapasan ya selama 1 menit. Nadinya normal ya Bu ya, 90 kali per menit, lalu pernapasannya juga normal ya, 17 kali per menit. Dalam pemeriksaan suhu ya Bu. Maaf ya Bu ya. Suhunya juga normal ya Bu ya, 36,7 derajat Celcius. Pemeriksaan tanda-tanda vital sudah selesai. Sekarang saya lakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya, dari wajah Ibu terlebih dahulu. Maaf ya Bu ya, dibuka maskernya. Wajah Ibu simetris ya, tidak pucat, maaf ya Bu ya, tidak odem. Apakah ada nyeri tekan Bu? Tidak ada. Di bagian kepalanya maaf ya Bu ya, tidak ada benjolan ya, tidak ada ketombe dan tidak ada rambut rontok ya. Lalu di bagian matanya simetris, maaf ya Bu, konjungtivanya merah muda, skleranya putih. Lalu untuk pemeriksaannya, bagian mata menggunakan penlightnya normal, bagian hidungnya simetris, tidak ada pembesaran polip, tidak ada pengeluaran cairan yang abnormal ya. Lalu di bagian mulut, bibirnya tidak pucat, maaf ya Bu ya, dibuka mulutnya, lidahnya tidak pucat, tidak ada karies, tidak ada stomatitis, dan tidak ada pembesaran tonsil. Lalu selanjutnya di pemeriksaan bagian leher ya Bu ya. Maaf ya Bu. Untuk pemeriksaan bagian lehernya tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, getah bening, dan vena jugularis. Apakah ada nyeri tekan Ibu? Nyeri menelan juga tidak ada ya. Lalu selanjutnya Ibu maaf bajunya dibuka sebelah-sebelah aja ya. Lalu di bagian ketiaknya Ibu tidak ada pembesaran kelenjar limfe. Lalu apakah ada nyeri tekan? Tidak ada benjolan juga. Lalu di bagian ketiak sebelah sini maaf ya Bu ya, diangkat Ibu. Di sini juga tidak ada pembesaran kelenjar limfe, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan. Oke Ibu. Nah selanjutnya di bagian payudara ya Bu ya. Di bagian payudaranya ini simetris, puting susunya menonjol,
Tidak ada pengeluaran ASI ya. Lalu tidak ada benjolan. Apakah ada nyeri tekan? Tidak ada ya. Di bagian abdomennya, maaf ya Bu ya, dibuka dulu. Nah, di bagian abdomen ini tidak ada luka bekas operasi, terdapat striae gravidarum, tidak ada benjolan. Apakah ada nyeri tekan? Tidak ada ya Bu ya. Lalu di bagian ekstremitas atasnya, di bagian ekstremitas tangannya simetris, jarinya lengkap kanan kiri. Dicek dulu, kuku kanan tidak pucat, kuku kiri tidak pucat, tidak ada nyeri tekan. Tidak, apa ada nyeri tekan Bu? Nggak ada ya? Nggak ada odem juga. Lalu di bagian ekstremitas bawahnya, maaf ya Bu ya, diperiksa dulu kakinya. Kaki kanan dan kiri simetris, bagian kukunya tidak pucat, tidak ada odem, tidak ada varises. Apakah ada nyeri tekan? Tidak ada ya Bu. Ibu, sekarang pemeriksaan bagian genitalia ya Bu ya. Maaf ada di ini ya Bu. Bagian vaginanya, maaf ya Bu ya, dilihat tidak ada varises, tidak ada odem, terdapat pengeluaran darah menstruasi di pembalut dan juga di vagina. Tidak ada keputihan, tidak ada pembengkakan kelenjar Bartolini dan scan. Sudah Ibu dan anusa ya Bu ya. Ibu cukup miring ke sana aja. Oke, dilihat di bagian anusnya. Anusnya normal ya Bu ya. Tidak ada hemoroid. Saya ganti askun dulu ya Bu. Setelah ganti handscoon, sekarang pemeriksaan bagian punggung ya Bu ya. Dimiring aja Bu. Baru bangun. Di pemeriksaan bagian punggung, apakah ada nyeri tekan? Nggak ada. Tidak ada ya Bu ya. Bentuk punggungnya juga normal ya, tidak skoliosis. Selanjutnya kakinya di sini Bu. Menggantung ya Bu ya, maaf Bu. Apa ini aja. Boleh coba dinaikkan lagi Bu, maaf ya. Satu lagi. Maaf ya Bu, di bagian kanannya refleks patelanya positif, lalu bagian kirinya positif juga. Bu, ini sudah saya lakukan pemeriksaan ya Bu ya. Maaf ya Bu. Selanjutnya Ibu boleh kembali ke ruangan yang tadi ya Bu ya, pelan-pelan aja. Nah, sekarang saya mau melepas APD dan handscoonnya dulu ya Bu. Ibu, tadi kan saya sudah melakukan anamnesa, pemeriksaan umum, tanda-tanda vital, lalu pemeriksaan fisik ya Bu ya. Dari pemeriksaan umum semuanya normal ya Bu ya, keadaan umumnya baik, ya kesadaran kompres mentis. Tanda-tanda vital juga dari tekanan darah, nadi,
suhu respirasi atau pernapasannya normal. Lalu pemeriksaan fisik ibu dari ujung kepala sampai ujung kaki juga normal ya Bu ya, tidak ada kelainan, alhamdulillah. Berarti saat ini ibu dalam keadaan sehat atau baik ya. Nah, ini kan ibu tadi tujuannya untuk mengganti pil KB ya. Karena pemeriksaannya normal, maka ini saya akan memberikan pil KB ya Bu ya. Sebelumnya kan ada kelebihan dan kekurangannya. Di awal kan sudah saya jelaskan ya, tujuannya di sini pil KB untuk mencegah kehamilan ya, karena ada kandungan hormon di dalam pil ini. Makanya diminum harus secara teratur. Kelebihannya yang pertama itu mudah terjangkau, mudah didapat ya, lalu praktis juga. Cuman kekurangannya yang pertama harus diminum sesuai jadwal jam 4 sore ya. Lalu kekurangannya itu ya, lalu efek sampingnya bisa menyebabkan jerawat, kegemukan, pusing, mual, perdarahan pervaginam atau spotting, lalu ada juga varises, warna yang muncul warna biru di kaki, trombeli, tersumbatnya, pembuluh darah. Tapi tergantung adaptasi hormon progesteron dan estrogen masing-masing dalam tubuh ya Bu, jadi ibu tidak perlu khawatir. Cara minumnya ini kan ibu hari ini sedang haid hari pertama ya. Ini kan ada pil warna putih. Nah, ini tuh diminum pilnya ketika sedang haid ya. Ini kan hari pertama, jadi jam 4 sore diminum ya. Lalu kan ini di belakangnya juga ada tanggalnya ya Bu ya. Nah, ini tuh diminum sesuai tanggalnya ya. Yang putih ada 7 tablet, diminum dihabiskan sampai haid selesai, baru dilanjutkan dengan pil warna kuningnya ya. Diminum ini juga ada 21 tablet ya sampai selesai ya. Minumnya menggunakan air putih ya Bu ya. Disimpannya di suhu biasa saja, tidak perlu di lemari es ya Bu ya. Nah, apakah ibu mengerti tentang penjelasan yang saya berikan? Mengerti ya Bu ya. Nanti juga kalau misalkan haidnya jadi tidak teratur atau jadi banyak atau kurang, itu jangan kaget ya, karena proses adaptasi dari pil ini ya Bu ya. Untuk tanggal kunjungan ulangnya itu 30 November 2023 ya. Atau nanti saya akan memantau ibu kunjungan rumah ya. Atau misalkan ibu ketika minum ini merasa jadi tidak nyaman ya, pusingnya berlebihan banget, bisa sampai pingsan. Nah, itu bisa konsul ke sini lagi sebelum tanggal tersebut ya Bu ya. Apakah ibu mengerti? Mengerti ya. Lalu kan tadi juga ada pola nutrisinya sudah bagus ya Bu ya, makan 3 kali sehari dengan pola gizi seimbang itu dipertahankan. Minumnya juga ya, pola hidrasinya, pola istirahatnya juga itu sudah bagus ya Bu ya. Tidur siang 1 jam, tidur malamnya 7-8 jam, itu mohon dipertahankan. Pola personal hygiene juga dipertahankan ya Bu ya. Jadi untuk menjaga kesehatan diri ya. Baik, ibu sudah mengerti apa yang mau ditanyakan? Nggak ada sih, udah mengerti. Iya, baik. Kalau seperti itu, ini pilnya ya Bu ya. Semoga sehat selalu ibu.